Bab 2288. Siapa yang tidak pantas menjadi ketua sekte? Frentang tertegun sejenak, lalu berbalik dan menatap Eric Kin. Dengan kebijaksanaannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa merefleksikan apa yang terjadi? Eric Kin tersenyum kecil, dan memberitahunya beberapa hal sebelumnya kepada Frentang lagi menggunakan proyeksi kerohanian. Ekspresi Frentang berubah, suasana hatinya yang tenang berangsur-angsur menjadi marah karena apa yang dilihatnya. Heidi Wang, Yura Wang, kalian melakukan dosa keji, masih tidak berlutut. Guru, aku bersalah padamu. Tatapan tajam Frentang menyapu, wajah Yura Wang sepucat kertas, lututnya lemas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung berlutut. Dia dulu adalah murid kecil Frentang, dan bahkan berada di ambang kematian, dia diselamatkan oleh Frentang dan selamat. Frentang mengajarkan Taoismenya dan mengajarinya latihan, seperti ayah kandungnya. Namun, untuk memuaskan keserakahannya, dia berlindung pada Huo Zong. Ini selalu menjadi kerapuhan di hatinya, tetapi karena Frentang meninggal, tidak ada letusan. Akhirnya, ketika melihat Frentang lagi hari ini, bagaimana bisa tidak gugup? Yura Wang, dasar sampah, hanya gumpalan jiwa dewa, apa yang harus ditakuti? Yura Wang merasa bersalah, tetapi Heidi Wang mencibir. Dia bukan murid Frentang, dan tidak ada pengkhianatan. Dan dia adalah ketua partai Jihuo sekarang, jadi siapa pula Frentang? Heidi Wang, aku akan memberi kamu kesempatan. Kamu segera menyerahkan posisi ketua partai Jihuo dan aku tidak akan menyalahkan kamu atas semua yang telah kamu lakukan, kata Frentang enteng. Haha. Heidi Wang tertawa beberapa kali. Ketua Sekte Tang Tua, jika kamu masih berkuasa, aku masih takut padamu, tapi sekarang kamu hanya roh sisa yang bisa menghilang kapan saja, biarkan aku turun tahta, atas dasar apa kamu? Siapa pula kamu? Biar ku beritahu kamu, aku akan menghapus namamu nantinya, mulai saat itu, kamu bahkan tidak layak memiliki identitas sebagai mantan ketua partai Jihuo. Keras kepala. Frentang menggelengkan kepalanya. Semua teman kultivator ada di sini hari ini. Beberapa teman lama seharusnya mengobrol beberapa patah kata, tetapi Frentang dalam kondisi khusus, jadi tidak akan banyak bicara. Hari ini, aku hanya ingin semua orang menjadi saksi. Lihat Heidi Wang ini dan Huo Zong yang menyerahkan tahta kepadanya, apakah layak menjadi ketua sekte? Frentang mengangguk pada Eric Kin. Eric Kin mengerti, dan segera menanamkan Reiki lagi. Frentang diisi ulang, dan dari jiwa dewanya, tirai cahaya tiba-tiba ditarik keluar. Semua orang terkejut. Apa yang diungkapkan Frentang adalah gambaran dari ingatannya sendiri. Dan sepertinya lokasinya sangat mirip dengan gunung api dewa. Mungkinkah itu yang terjadi ketika Frentang diserang? Lagi pula, hilangnya Frentang itu aneh, tetapi segel api suci hilang setelahnya, dan Huo Zong memimpin. Banyak orang berpikir bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Huo Zong dan sekte sihir Wuying. Namun, sesaat sebelum adegan itu mengalir, sebuah pedang hitam tajam tiba-tiba muncul dari kehampaan dan menusuk jiwa Frentang. Aku ada di sini, kamu berani sembarangan bertindak. Rambut dan janggut Jethro Wu terbuka semua, dan dia meledak. Suara gemuruh, seolah berubah menjadi gelombang yang mengepul, terbang ke langit yang jauh dengan lapisan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan bunyi gedebuk, pedang hitam itu segera dimusnahkan. Ribuan mil jauhnya, tenggorokan Raymond Ji bergetar, dan dia menahan seteguk darah di mulutnya, wajahnya langsung pucat. Lain kali, aku akan membunuhmu. Jethro Wu berkata dengan galak. Ini merepotkan, harus cari ketua sekte. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, Raymond Ji tiba-tiba bangun dan terbang menuju aula sekte sihir.
Dua orang kuat, Jethro Wu dan Yudiksa Lu, berada di tempat kejadian, dan tidak ada yang bisa menghentikan Frentang untuk menunjukkan kasusnya. Adegan dibuka, dan adegan dari Gunung Api Dewa tahun itu muncul di depan semua orang. Dari Frentang ke Gunung Api Dewa, hingga diserang oleh beberapa orang misterius. Sementara sang guru dan muridnya melarikan diri, Frentang melindunginya, tetapi tubuhnya malah ditikam oleh muridnya Huo Zong dengan pedang. Frentang marah besar dan merobek topeng beberapa penyerang, di antaranya ada beberapa wajah master sekte sihir Wuying. Setelah itu, Frentang mengalami luka dalam yang serius, menyegel segel api suci di bawah tanah saat melarikan diri, dan kemudian melarikan diri ke Sungai Fenyan. Huo Zong benar-benar bergabung dengan sekte sihir untuk makan di dalam dan di luar. Orang-orang di partai Ji Huo, kecuali Huo Zong dan Heidi Wang, yang melihat pemandangan ini semua bermata marah dan geram. Ternyata kematian Frentang benar-benar dilakukan oleh Huo Zong yang berkolusi dengan sekte sihir Wuying. Membunuh ketua sekte yang sedang berkuasa dan bahkan mengambil posisi Frentang. Huo Zong ini benar-benar memalukan. Terlepas dari sekte manapun, sekte dewa atau sekte sihir sama saja. Pengkhianat semacam ini yang menghancurkan di dalam dengan berkolusi dengan orang luar tidak dapat dikenali oleh sekte. Harus membunuh Huo Zong. Kualifikasi apa yang dimiliki orang ini untuk menjadi ketua sekte kita selama ratusan tahun? Di depan begitu banyak kultivator, membuat partai Ji Huo kita malu. Huo Zong sialan, dan Heidi Wang juga tidak layak untuk posisi ini. Kerumunan sangat bersemangat dan berteriak. Jangan percaya, semua ini palsu, omong kosong. Eric Qin lah yang sengaja mengarangnya untuk menjebak ketua klan Huo, pasti begitu. Wajah Heidi Wang hijau dan dia terus berteriak. Bersambung. Bab 2289. Roh Puncak Suci. Heidi Wang, saat ini, apalagi yang tidak berani kamu akui? Ketika kamu mabuk dan kesenangan, kamu memberitahu aku secara pribadi bahwa kamu tahu masalah ini, dan sekarang guru telah menunjukkan buktinya, kamu akui saja. Yura Wang berlutut di samping, dengan ekspresi jijik. Guru sudah muncul dan menunjukkan bukti kerohanian, apalagi yang tidak bisa kamu akui. Kamu bodoh, diam. Heidi Wang tercekik dan hampir tidak bisa berkata-kata. Heidi Wang, kamu mengatakan bahwa aku meninggalkan sekte tanpa alasan, menghilangkan segel api suci, dan ingin menghapus statusku sebagai mantan ketua sekte. Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengatakan ini? Kamu masih ingin mengusir putri dan muridku, bukti apa yang kamu miliki sekarang? Bahkan, posisi ketua sekte kamu dapatkan dengan cara haram, kamu masih berani menggunakan kekuatan ketua sekte untuk mengancam orang lain. Teriak Frentang, membuat Heidi Wang merah wajahnya. Semua orang terdiam beberapa saat. Dibandingkan dengan Heidi Wang, aura Frentang saat ini lebih pantas menduduki posisi ketua sekte. Huo Zong mengkhianati sekte tersebut dan mendapatkan posisi ketua sekte, lalu mewariskannya pada Heidi Wang. Bukankah dia juga tidak pantas menjadi ketua sekte resmi? Ini konyol, bahkan jika Huo Zong bersalah pada sekte, apa hubungannya denganku, Heidi Wang? Mata Heidi Wang berkedip beberapa kali, dan dia berkata dengan marah, aku Heidi Wang mendapat posisi sebagai ketua sekte dengan bermartabat, segel api suci juga diambil kembali olehku, posisi ketua sekte ini seharusnya menjadi milikku, tidak ada yang berhak merampasnya, apalagi roh sisa kamu juga layak untuk mencabut posisiku. Tubuhku sudah mati, jadi tentu saja aku tidak akan mendambakan posisi ketua partai Ji Huo, tapi menurutku ada yang lebih cocok darimu. Frentang memandang Eric Qin dengan lega. Eric Qin juga terkejut. Frentang ingin mempromosikan dirinya sebagai ketua partai Ji Huo. Biarkan dia menjadi ketua sekte tingkat penguasa di kedalaman wilayah utara ini.
Maksudmu dia? Heidi Wang mencibir, dia orang luar dan dia tidak memiliki kualifikasi. Dia lebih pantas menjadi ketua sekte daripada aku. Siapa bilang dia tidak memenuhi syarat, kata Fren Tang dengan kepala terangkat. Berapa banyak syarat yang kamu ketahui untuk menjadi ketua partai Jihuo? Heidi Wang terkejut. Dia ditugaskan ke posisi itu oleh sekte sihir Wuying secara darurat, bagaimana mungkin tahu ini? Jika kamu bahkan tidak tahu ini, kamu pantas bertanya padaku. Febrina, katakan padanya. Febrina Tang bangun dan berkata dengan dingin, menjadi ketua partai Jihuo tidak tergantung pada berapa tahun orang ini telah berlatih di partai Jihuo. Jika dihitung dengan waktu, banyak orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua sekte. Kalau mau menjadi ketua sekte, harus direkomendasikan oleh penatua atau yang lebih tinggi statusnya, semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Kedua, harus berkontribusi di partai Jihuo. Ketiga, harus memiliki kemampuan untuk mengontrol api suci. Keempat, kultivasi fase penilaian level 5, baru termasuk orang partai Jihuo. Fren Tang mengangguk, lalu mulai melanjutkan. Erik adalah murid tertutup yang aku terima, dia adalah orang partai Jihuo. Kultivasinya cukup untuk fase penilaian, mampu mengontrol api suci, siapa di antara kalian yang bisa menandingi dia? Adapun kontribusi, Erik Qin menyelamatkan penatua tertinggi Febrina Tang, menyelamatkan mantan ketua sekte, dan mempublikasikan tindakan tercela sekte sihir Wuying dan Huo Zong, jasanya terlalu besar. Heidi Wang, aku merekomendasikan dia untuk menjadi ketua sekte, apakah kamu punya komentar? Aku setuju untuk merekomendasikan Tuan Qin. Febrina Tang berbicara pada saat ini. Aku juga setuju. Tio Fan menyahut. Penatua Bai, bagaimana denganmu? Fren Tang memandang orang tua berjubah putih. Tuan Qin dan Heidi Wang, siapapun yang menjadi ketua sekte, aku tidak menentang. Orang tua berjubah putih masih tetap netral seperti biasanya. Kalian. Heidi Wang memandang Erik Qin, hatinya hampir menjadi gila. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini, Erik Qin akan mulai bersaing dengan dirinya untuk posisi ketua sekte, dan tampaknya Erik Qin memiliki kualifikasi seperti itu. Jangan takut, segel api suci ada di sini saat ini. Kamu bisa mengikuti aturan sekte, di 13 puncak untuk membuktikan siapa yang pantas menjadi ketua sekte. Tepat ketika Heidi Wang sedikit bingung, Nicholas Peng tiba-tiba mentransmisikan suara. Tenang dan acuh tak acuh, tanpa panik sedikit pun. Suara seperti ini juga membuat Heidi Wang perlahan-lahan menjadi tenang. Apa maksudnya? Sekte sihir kita dulu pernah menggunakan sebuah trik, bertujuan untuk mencegah segel api suci muncul dan seseorang merampok posisi Huo Zong. Nicholas Peng melotot pada Heidi Wang. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini selama bertahun-tahun? Dia bahkan tidak ingat aturan sekte sendiri. Sedangkan sekte kalian, ada aturan seperti ini, ketika ketua sekte baru direkomendasikan, jika 2 orang atau lebih tidak bisa dibedakan menang ataupun kalah, maka bisa mengandalkan puncak suci ini untuk menentukan siapa yang lebih layak menjadi ketua sekte. Roh puncak suci. Heidi Wang juga mengerti. Puncak suci memiliki roh. Termasuk sungai-sungai besar, ternyata semuanya memiliki roh. Namun, sulit bagi kultivator umum untuk merasakan keberadaan roh gunung dan sungai ini. Tetapi ada juga beberapa metode rahasia yang dapat memobilisasi objek spiritual ini untuk membuat beberapa penilaian. Misalnya, 13 puncak partai Jihuo semuanya adalah puncak suci yang mengalir dari urat api dan dipelihara selama ribuan tahun. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, mereka dapat merasakan energi api dan membuat penilaian mereka sendiri. Dari 13 puncak, lebih dari setengahnya sudah diatur oleh sekte kita. Selama kalian berdua bersaing untuk ini, kamu pasti akan menang.
Nicholas Peng mencibir. Bersambung.